Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan kisah Sumayyah binti Qubat, Sayyidah pertama dalam Islam. Kisah perjuangan dan keberanian para sahabat Rasulullah SAW dalam menegakkan panji-panji Islam di seluruh dunia sudah sangat populer. Ada Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sang singa padang pasir, Hamzah bin Abdul Muttalib sang panglima syuhada, Khalid bin Walid sang panglima perang, dan banyak yang lainnya lagi. Tetapi siapa yang mengira bila ternyata orang yang pertama kali syahid dalam Islam justru seorang perempuan tua lagi yang lemah, yang tetap teguh memperjuangkan agama Allah di tengah ancaman kaum kafir Makkah. Dialah Sumayyah binti Qubat. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan anda. Dialah Sumayyah binti Qubat, sahabiat Rasulullah SAW, yang dikenal penyabar dan teguh pada pendirian imannya. Sumayyah binti Qubat adalah seorang budak dari Abu Hudzaifah Muhairah al-Makhawmi. Ia sama sekali tidak dikenal sebagai perempuan di Mekah kala itu. Usianya sudah sangat senja, namun pikirannya masih jernih dan masih memancarkan cahaya dan semangat keimanan yang tinggi. Di masa permulaan Islam, hanya segelintir sahabat saja yang berani menampakkan keimanannya. Di antaranya Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Su'aib, Yasir, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir. Az-Zahabi rahimahullahu, Sumayyah adalah seorang yang terkenal di antara tokoh sahababiyat atau sahabat Rasulullah SAW. Sumayyah tercatat sebagai tokoh yang dikenang karena kesabaran dan jihadnya. Maka nama Sumayyah berada di urutan paling di atas. Sumayyah merupakan budak dari Hudzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahdum, paman dari Abu Jahal. Sumayyah juga merupakan istri dari Yasir bin Amir Al-Kannani, seorang pendatang dari negeri Yaman yang pindah ke kota Mekah. Perjumpaannya dengan Yasir tidak terlepas dari peran tuannya Hudzaifah. Dalam kebiasaan Arab, seorang pendatang harus memiliki perjanjian dengan penduduk asli negeri tersebut agar ia bisa mendapatkan perlindungan. Maka Yasir pun berlindung kepada Hudzaifah yang merupakan salah satu tokoh terkemuka di Makkah. Karena kebaikan Yasir, Hudzaifah pun akhirnya menikahkan Yasir dengan budaknya Sumayyah. Dari keduanya lahirlah seorang putra yang bernama Ammar. Setelah melahirkan Ammar, Hudzaifah akhirnya dimerdekakan oleh Sumayyah. Tak lama kemudian, Hudzaifah pun wafat. Suatu hari, Ammar pulang ke rumah dengan membawa kabar gembira. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajak kedua orang tuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Taran itu disambut baik oleh keduanya. Maka bertiga pun akhirnya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Di masa permulaan Islam, hanya segelintir sahabat saja yang berani menampakkan keimanannya. Di antaranya Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Su'aib, Yasir, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir. Jika orang Muslim itu adalah tokoh terkemuka di Makkah, mereka akan mencacinya. Namun jika berasal dari golongan biasa, maka para kafir Makkah tak segan-segan untuk menyiksa dan memaksa mereka untuk kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Sahabat-sahabat lainnya dilindungi oleh kaumnya, namun keluarga Sumayyah tak memiliki perlindungan. Berkali-kali mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy.
namun mereka tak pernah goyah untuk tetap berada di agama Allah. Suatu hari, di saat panas matahari begitu terik, Sumayyah, Yasir dan Ammar dibawa ke tengah lapang yang panas. Mereka dipaksa untuk memakai baju besi dan dibiarkan terpanggang di matahari tanpa diberi minum sedikit pun. Jika mereka sudah melemah, kaum kafir akan melepaskan mereka dan mengembalikan mereka ke rumah. Kemudian mereka akan disiksa begitu lagi keesokan harinya. Hari-hari berlalu dengan berbagai penyiksaan, namun keimanan mereka bukan melemah, justru semakin bertambah kuat. Hingga suatu hari, Sumayyah bersama suami dan anaknya diseret ke tanah lapang oleh kaum kafir yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Mereka diikat di tiang-tiang di bawah terik matahari. Abu Jahal memaksa mereka untuk kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Namun keluarga itu tak berpaling sedikit pun. Abu Jahal pun geram. Kemudian ia menusukkan tombak pendek ke tepat jantungnya. Sumayyah, dengan seketika itu tubuh Sumayyah pun roboh. Darah mulai keluar bercucuran, disusul dengan keluarnya ruh yang mulia meninggalkan tubuhnya. Sumayyah pun akhirnya syahid demi mempertahankan keimanan dengan bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sumayyah binti Khubat tercatat sebagai orang Islam pertama yang syahid. Kemudian disusul oleh suaminya, Yasir, yang juga dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Sedangkan putra Sumayyah, Ammar bin Yasir, selamat karena berpura-pura murtad. Peristiwa itu terjadi di tahun ke-7 sebelum Hijriah. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Syahidah. Ia rela mati di jalan Allah, sahabat pena mahabbah. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah syahidnya. Ia rela mati di jalan Allah. Syahidah sejati yang mengajarkan arti kesabaran kepada generasi-generasi setelahnya. Ibnu Zawji rahimahullah mengatakan, Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam. Semoga Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah. Sumayyah binti Khubat terhitung wanita generasi pertama yang memeluk Islam dan termasuk wanita yang berlomba-lomba meraih janji Allah, sehingga ia meraih sebaik-baiknya kabar gembira, yakni memperoleh surga. Hadis yang berbicara tentang ini diriwayatkan oleh Salim bin Abu Jad dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang telah dijanjikan untuk kalian adalah surga." Demikianlah kisah tentang sahabiat penyabar yang bernama Sumayyah binti Khubat radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat namanya, mencatat jihad dan ketangguhannya di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.